berdiri. Beri salam. Selamat pagi Bu Yunisa. Selamat pagi semuanya, silakan duduk. Baik anak-anak, hari ini ketemu lagi dengan Bu Yunisa. Kita mempelajari mata pelajaran apa hari ini? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Semuanya sudah siap untuk mengikuti pembelajarannya? Siap. Oke, pintar. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Persiapan. Sebelum kita mengawali pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akhrijna min nuril fahmi wa ftalaina bi ma'rifatika wa sihir lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Yunisa ketemu lagi dengan 10 MPLB 3. Bagaimana kabarnya 10 MPLB 3? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Oke. Nah, anak-anak, setelah berdoa, kita melakukan presensi terlebih dahulu. Seperti biasa, kita mulai dari absen nomor 1, kemudian tangannya diangkat dan menyebutkan namanya. Bagaimana, sudah siap? Sudah. Oke, kita mulai dari absen nomor 1. Absen 1 Nadia Matus, absen 2 Nadila, Absen 3 Nabi Firmansyah. absen 4 Nasatu Ulang, absen 5 Nurhidayah, Absen 6 Leticia Marita. absen 7 Putri Apen, absen 8 Putri April, Absen 9 Nabi Muhammad. absen 11 Rena, Absen 12 Rena. 13 Ria, 14 Rija, 15 Indi, 16 Ririn, Absen 17 Nabi Siswanto. Absen 18 Sarsa. 19 Asma, 20 Satria, 21 Satria, 23 Sintia Putri. 12 Nabi Gunawan. 25 Sabalia. 26 dari Kaya, 27 Minama, 28 Firsa. 29 Rike, 30 Indi, 31 Hatina. Baik, 31 siswa yang tidak masuk 2, yaitu Rahayu dan Sevira. Ada kabar dari 2 teman kalian kenapa kok tidak masuk hari ini? Sakit. Nah, semoga mereka berdua segera masuk kembali dan segera pulih sembuh seperti sedia kala. Karena anak-anak kan hari ini kan sering ya hujan ya. Hari-hari sebelumnya bahkan tadi pagi kita berangkat sekolahnya harus menggunakan jas hujan. Nah, 2 minggu yang akan datang kalian melakukan ujian. Maka dari itu jaga kesehatannya biar tidak sakit. Karena anak-anak nanti kalau ulangan susulan atau ujian susulan itu sedikit ribet karena juga tidak bareng sama teman-teman kalian. Nah, sekarang kita sudah akan belajar bahasa Indonesia. Buku paketnya di bawah. Silakan ditunjukkan kepada Bu Yunisa. Oke, semuanya membawa. Firta tidak membawa, Umi tidak, Nadia Umi membawa. Dan semuanya sudah disampul semuanya, pinter. Baik anak-anak, silakan dilihat PPT yang ada di depan. Seperti yang ada di slide depan, hari ini kita mempelajari materi apa? Mengidentifikasi kaidah kebahasaan Hikayat. Pada pertemuan minggu lalu sempat Bu Yunisa singgung apa saja yang ada di dalam kaidahnya dan apa saja pengertiannya. Nah, habis ini Bu Yunisa akan memberikan 3 pertanyaan dalam bentuk pernyataan. Jadi nantinya kalian harus paham dan harus menjawab dengan kompak yes atau no.
Yes atau no? Paham? Kita mulai. Yang pertama, unsur intrinsik hikayat yang terdiri dari setting dibagi menjadi 3, yakni latar tempat, waktu, dan suasana. Yes, keliru. Yes atau no? Yes. Yes, benar? Oke. Nggak boleh ada yang ragu-ragu kalau yes, yes, kalau no, no. Lanjut. Yang kedua, nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat terdiri dari 4: nilai pendidikan, nilai religius, nilai moral, dan nilai sosial. Yes atau no? Yes. Oke, kompak. Yes, pintar. Lanjut yang ketiga, nilai pendidikan berkaitan erat hubungannya dengan individu satu dan individu yang lainnya. Yes atau no? No. Oke, pinter semuanya. Berarti masih ingat dengan materi kita pada pertemuan minggu lalu. Nah, sebelum kita melihat tayangan motivasi pada pagi hari ini, dari 3 pernyataan ini, apakah ada pertanyaan? Tidak. Sudah paham? Sudah. Oke. Mari kita nonton bareng ya. Kalau anak zaman sekarang itu menyebutnya nobar. Nah, sekarang kita nonton bareng tentang motivasi. Silakan benar-benar disimak, nanti kalian harus memberikan tanggapan. Siap? Siap. Oke.
video motivasi tersebut di awal sendiri? Apa? Apa? Di awal sendiri, sebelum tahu itu cookiesnya bukan punya neneknya. Iya benar, neneknya bekerja keras ya untuk mengambil cookiesnya karena mesinnya agak error. Yang kedua, bener ya, nggak boleh berburuk sangka. Namanya juga nenek-nenek lupa kalau cookiesnya masih di dalam tas. Nah, kok yang bener-bener itu, lah kok sama cookiesnya itu loh ya? Apakah mereka punya satu cookies di kota itu? Nah, terus bagaimana kalian menyikapi anak muda tersebut? Iya, dia nggak marah-marah, dia nggak mencoba untuk menjelaskan, Nek, ini punya saya. Bener ya? Jadi di pikirannya, ya sudah emang dasar nenek-nenek aja, mungkin minta, tapi kok marah-marah mintanya, gitu. Nah, untuk yang kedua, apakah kalian menyangka jika endingnya bakalan seperti itu? Tidak. Ya, kalian menyangkanya ya sudah, itu punya neneknya dan pemudanya itu minta cookiesnya tapi tidak sopan karena nggak bilang. Seharusnya gimana kalau minta? Bilang ya. Lanjut yang ketiga, apa pesan atau yang bisa kalian pelajari dari video tersebut? Apa yang bisa kalian pelajari? Sebagai anak muda boleh, sebagai nenek-nenek boleh. Kita sebagai nenek tidak boleh Benar, karena kan nenek-nenek ya memang seperti itu, sudah sifatnya kembali lagi ke anak kecil. Untuk sebagai anak yang muda bagaimana kalian? Namanya juga nenek-nenek, harap memaklumi gitu. Oke, baik anak-anak, kita lanjutkan. Nah, kita ice breaking terlebih dahulu supaya kalian semangat semuanya. Instruksinya sudah saya tampilkan, silakan dibaca dulu 1 menit sambil Bu Yunisa bacakan ya. Yang pertama, kalian harus berdiri semuanya tanpa terkecuali dan membentuk sebuah lingkaran besar di dalam kelas ini. Kemudian tangan kanan itu menuju angka 1 dan tangan kiri menengadah seperti ini. Kemudian tangan kanan yang menuju angka 1 silakan diputar seperti ini. Ya. Jadi seperti pada gambar nanti seperti ini. Mungkin kalian masih bingung, tapi nanti Bu Yunisa akan bercerita dan kalian harus mengikuti instruksi dari saya yang berjudul kucing makan kucing. Hari ini kalian akan menjadi kucing semuanya, kucing warna coklat. Oke, sudah siap? Silakan berdiri dan kita membentuk lingkaran besar. Oke, yang sebelah sini masih kosong, silakan diisi. Berarti Amel agak sana. Pinter. Semuanya harus ini. Nah, sesuai instruksi. Ini tangan kirinya Sahrul di bawah, tangan kanannya Sahrul di atas, tangannya Rica. Sudah semuanya? Sudah siap kita memulai ice breaking-nya? Semuanya harus fokus ya. Kalau enggak kalian dimakan teman kalian sendiri. Oke, gimana? Bu Yunisa sudah siap untuk bercerita ini? Sudah. Saya tak di tengah. Dengarkan cerita Bu Yunisa baik-baik. Disimak baik-baik. Oke. Di rumah Bu Yunisa terdapat
kurang fokus. Tapi kalian sudah semangat semuanya? Sudah. Lumayan ya permainan kucing makan kucing ya. Besok-besok kita akan permainan apa? Oh, jangan dong. Radit menyarankan teman makan teman. Boleh tidak? Ini gimana? Dikasih vitamin C apa tidak? Radit. Vitamin C loh. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Nah, sekarang kita akan merujuk pada materi hari ini. Kira-kira apakah ada yang tahu tentang manfaat mempelajari hikayat? Sudah ada di slide Bu. Oke, kalau begitu berdiri dibacakan. Manfaatnya adalah memberi kesan dan pesan bagi pembacanya. Meski hanya berupa tulisan, tapi karya sastra ini menjadi karya bermanfaat dalam memotivasi kaum penghibur pembaca dan pendengar. Terima kasih, Putri. Silakan duduk. Kenapa kok di situ ada kata menghibur? Karena istilahnya sederhana. Iya, benar. Terus kemarin kita sempat melihat videonya. Kita tidak hanya membaca, tapi juga melihat video. Oke, baik. Lanjut, tujuan pembelajaran. Sahrul, berdiri. Dibaca yang keras. Setelah membaca teks hikayat, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi kaidah pembahasan hikayat dengan menggunakan pembelajaran problem bahasa lirik dengan gotong royong, aktif, kreatif, dan menggunakan kritis. Benar. Jadi nanti kita menggunakan model pembelajaran yang namanya problem based learning. Kalian secara bergotong royong atau berkelompok seperti ini nanti memecahkan suatu masalah. Jadi nanti Bu Yunisa akan memberikan masalah tentu. Ya, saya akan memberikan masalah kepada kalian, tolong dipecahkan satu-satu. Gimana? Bisa dipahami? Bisa. Apakah ada pertanyaan? Iya. Baik, Bu Yunisa lanjutkan. Nah, di sini mulai dari diri ada berapa ya pertanyaan ya? Bu Yunisa lupa, coba nanti dijawab semuanya sesuai dengan pemahaman kalian. Oke, yang pertama, sesuai dengan informasi pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah diminta untuk membaca materi pada halaman berapa? 60. Apakah benar kaidah di halaman 60? Benar. Lihat, halaman 60. Benar apa tidak? 71. Nah, kan? 71. Oke. Pertanyaan yang kedua. Nah, pada halaman tersebut membahas tentang apa? Dan sebelum majas kan ada lagi. Konjungsi urutan waktu dan majas ada berapa? Majasnya 5. Oke, nanti kita pelajari bareng-bareng. Kemudian dari materi kaidah kebahasaan, sebelum kita nanti berdiskusi, kalian harus tahu dulu, harus memahami dulu, ya. Silakan kalian bertanya apakah ada kesulitan. Ini saya nggak tahu ini mata hati kalian bilang apa ini. Ayo tolong gue bisa dikasih tahu, jangan hanya diam. Saya kan nggak bisa tahu apa yang ada di hati kalian. Ada kesulitan atau tidak? Iya. Itu dong. Oke, berarti aman ya? Aman. Lanjut, kita akan melakukan diskusi. Tapi sebelum itu, Bu Yunisa ada pernyataan lagi. Nah, anak-anak, permasalahan yang akan kalian selesaikan pada hari ini itu merujuk pada 3 pertanyaan
baik semuanya, saya percaya kepada kalian. Kemudian, jadi kalian diminta untuk memahami dulu, baru nanti mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks hikayat yang berjudul Si Miskin dengan kreatif dan bernalar kritis. Jadi kalau bernalar kritis jangan hanya nanti dijawab iya dan tidak. Di dalam LKPD-nya benar-benar harus dijelaskan. Paham anak-anak? Paham. Lanjut. Nah, daftar kelompok hikayat Si Miskin kemarin kan sudah kita sesuaikan dan sudah di-share juga pada kalian semuanya. Bu Yunisa absen satu persatu dimulai dari kelompok 1. Ada 5 siswa, Putri Amel, Patricia, Firta, Yuanita, Salsa. Sudah lengkap? Lengkap. Kelompok 2 ada Rica, Putri April, Radit, Reva, Salva. Sudah lengkap? Lengkap. Kelompok 3 sebelah sini ada Cynthia, Sabrul, Nadila, Rahayu, dan Nadia. Lengkap? Tidak. Siapa? Oke, nggak apa-apa ya, berempat ya. Lanjut, kelompok 4 sebelah sana ada Terry, Wike, Sevira, Umi, dan Nurul. Lengkap? Tidak. Sakit ya, nggak apa-apa ya, berempat ya. Lanjut, kelompok 5 ada Ning, Windy, Rena, Rudi, Rindi, Ria. Berenam. Lengkap? Lengkap. Rut, senyum Rut. Yang terakhir di kelompok 6 ada Nando, Ririn, Syahwa, Santria, dan Sevia. Lengkap? Lengkap. Oke, berarti hanya kelompok 3 dan kelompok 4 yang kekurangan anggota. Terima kasih anak-anak. Yunisa kemarin memberikan instruksi dan kalian benar-benar hari ini langsung duduk dengan kelompoknya masing-masing. Nah, instruksi hari ini ada 3. Tolong Rica dibaca nomor 1, Putri Amel nomor 2, Patricia nomor 3. Berdiri. Membagikan buku komik hikayat Si Miskin. Siswa diminta untuk membaca buku komik hikayat Si Miskin, kemudian menggunting kalimat yang sesuai dengan kaidah kebahasaan dan ditempel pada LKPD. Benar, Bu Yunisa sampaikan dulu pembahasannya. Terima kasih Rica. Hari ini kalian diminta untuk membawa gunting dan gunting. Sudah membawa perkelompok. Silakan ditunjukkan. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah semuanya pintar. Lanjut, yang kedua. Silakan berdiri. Membagikan LKPD kaidah kebahasaan hikayat Si Miskin. Siswa diminta untuk memahami LKPD, kemudian secara berkelompok diskusi terkait identifikasi kaidah kebahasaan hikayat Si Miskin. Baik, terima kasih Putri Amel. Langsung saja Yunisa membagikan LKPD-nya. LKPD kelompok 1 jangan diapa-apakan dulu. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok kan masih ada kelompok 6. Nah, oke, semuanya sudah dapat LKPD? Sudah. Kalau begitu, yang terakhir instruksinya silakan berdiri Patricia. Membuat titik pada LKPD. Hasil diskusi kalian silahkan tempel pada LKPD yang sudah tersedia. Terima kasih. Jadi Bu Yunisa jelaskan sekarang. Silakan kalian membuka LKPD-nya. Nah, di situ ada 2. Yang pertama LKPD-nya yang harus kalian tulis di sini, dan yang kedua adalah buku komik hikayatnya. Hari ini kenapa kok membutuhkan gunting dan double tip? Kita akan mengidentifikasinya dengan cara kalian mencari dulu, misalnya konjungsi urutan waktu. Di sini ada konjungsi urutan waktu tidak? Kalau
Silakan ditulis menggunakan ballpoint 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalimatnya yang ada di sini silakan digunting, ditempel. Yang paling penting katanya yang merujuk pada konjungsi, majas, dan lain sebagainya di garis bawahi. Gimana? Bingung atau sudah paham? Bingung. Yang bingung di kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok mana lagi? Kelompok 5 masih bingung, berarti kelompok 2 sudah paham? Bingung, Bu. Bingung. Kamu? Sudah. Berarti kelompok 2 dan kelompok 4 silakan langsung dikerjakan. Bu Yunisa mau ke kelompok yang lainnya yang masih bingung. Silakan. Ini kan sudah ada LKPD-nya ya. Sini kan LKPD-nya itu sudah jelas. Nanti kamu tuliskan apa itu konjungsi urutan waktu. Silakan di buku paket ini juga ada, ditulis secara manual. Ya, karena di sini tidak ada pengertiannya. Kemudian konjungsi urutan waktu yang pertama, misalnya setelah kamu baca pada buku komik ini, kalian menemukan kata beberapa lamanya, maka istri si miskin itu pun hamilah 3 bulan lamanya. Silakan ini dipotong, dikasih nomor 1, ditempel di sini. Yang merujuk pada konjungsi urutan waktu di garis bawah. Itu berlaku sampai majas, mulai dari antonomasia, personifikasi, similar, metafora, hingga. Gimana? Masih bingung? Sudah paham ya? Oke, silakan dikerjakan sama-sama. Oke, bagaimana kelompok 3? Masih bingung? Nah, kalau yang ada di poin atas, perhatikan anak-anak, kalau kalian membuka LKPD-nya, ada di poin atas, jelaskan apa itu konjungsi dan jelaskan apa yang dimaksud dengan majas. Itu kalian nulis sendiri pakai ballpoint. Ya, nggak ada di buku komiknya, jadi kalian menuliskan secara manual. Paham? Paham. Itu yang ini, nanti kalian membuat clipping. Clippingnya itu di situ. Jadi buku komik itu nggak apa-apa kalian gunting sesuai dengan konjungsi urutan waktu dan majas mulai dari antonomasia sampai hiperbola. Misalnya, bisa pinjam. Nah, di sini kan ada merujuk pada apa ini? Apa ini? Benar. Kalimat pertama bisa dipotong dan ditempel di sini. Kemudian yang merujuk pada konjungsi urutan waktu di garis bawah. Bagaimana? Sama. Ini juga seperti ini. Kan di sini ada banyak. Iya, kalimatnya saja. Ya nggak masalah. Tapi nanti kita ini ada 4 ya. Ini bisa kok nah ini nggak saya ya, karena nanti kalian bisa biar cepat dan efektif. Bagaimana kalau kita sudah paham? Benar, itu dibaca dulu. Ada beberapa yang bukan atau yang tidak perlu masuk di sini. Gimana? Sintia paham? Teman-teman paham? Oke. Kelompok 4 sudah paham ya? Kelompok 5. Nah, sudah mulai menulis. Berarti sudah paham? Yang ininya tidak paham ya? Oke, perhatikan anak-anak. Kita langsung merujuk pada konjungsi urutan waktu terlebih dahulu. Jadi, ini kenapa kok tidak Bu Yunisa, staples atau bagaimana? Jadi nanti bisa dibagi. Semua siswa harus membaca dan mencari gitu. Jadi nanti silakan dibagi biar lebih efektif. Terus sekarang Bu Yunisa tanya, kemarin kan konjungsi urutan waktu sudah tahu yang seperti apa. Nah, coba ini yang mana? Hah? Yang mana? Pinter. Kata beberapa lamanya, maka istri
istri si miskin itu pun hamilah 3 bulan lamanya. Ini sampai titik digunting, ditempel di sini, dikasih nomor yang merujuk pada konjungsi urutan waktu di garis bawahi. Nah, berlaku untuk majas juga sampai hiperbola. Bagaimana, kelompok 5 paham? Jadi membuat clipping jawabannya di sini ditempel di sini. Paham ya? Silakan dikerjakan. Ini bisa dibantu. It's time to begin the fourth lesson. Yang pertama, pengertian konjungsi urutan waktu ada di halaman berapa? Dibuka bukunya. Ayo dibuka. Halaman 60 benar. Konjungsi 60. Nah, di atas sini ada pengertiannya. Silakan dibaca. Nggak semuanya langsung tempel, nggak boleh. Jadi harus dibaca dulu yang benar-benar mana sih pengertiannya. Sudah paham? Berlaku juga untuk majasnya ya, Sevia dan teman-teman ya. Ini ditaruh sini. Sekarang konjungsi waktu dan majas. Bisa kasih tahu cara pengerjaannya. Di sini nanti silakan dibaca. Lebih efektif lagi, ini bisa dibagi. Karena kan ada beberapa lembar. Misal Sevia 3, Nando 3, dan lain sebagainya. Terus kita fokusnya pada konjungsi urutan waktu dulu ya. Contohnya, pada paragraf 1 dan paragraf 2, apakah ada konjungsi urutan waktu di sini? Kata beberapa lamanya, maka istri si miskin itu pun hamilah 3 bulan lamanya. Benar? Silakan digunting, ditaruh di sini yang merujuk pada konjungsi urutan waktu di garis bawah. Paham? Jadi nanti ketemu 1 dikasih poin 1, ditulis pakai 2 poin itu sampai majas. Paham? Sama-sama. Kelompok 2 bagaimana? Sudah. Kelompok 4 aman? Aman. Oke. Dok, ini bisa dibagi biar cepat. Minimal kalian ngasih tanda pada buku pada ini jadinya pakai bolpoin bisa, tandanya dikit aja. Nggak apa-apa, silakan. Cuma 1 kan pentingnya. Yang mana? Kalau ada belas dan kasihan setara akan bisa membawa yang sudah terjual karena tujuan itu dilebihkan ya, kan tidak mungkin memberikan. Nah, jadi nanti jangan semuanya ya, sampai titik saja ya. Kuncinya cuma 1 ya. Jadi yang lainnya tetap dibaca nanti garis bawah. Oke, sudah paham? Ya, bagaimana? Benar, digunting hanya 1 kalimat ya anak-anak ya. Dimulai dari huruf kapital, diakhiri dengan tanda
Benda mati dibuat hidup macam apa? Antonomasia adalah sifat. Benar. Ayo baca lagi biar paham. Nah, endingnya di sini ya, yang di sini nggak. Yang menempel aku beri April. Jadi semuanya membaca di garis bawahi. Ada yang menggunting, ya nanti dikasihkan ke ini. Tapi jangan lupa dikasih tahu di April ini konvensi ya, ini majas ya. Bagaimana sih? Benar, benar. Nggak apa-apa dong. Nah, udah benar. Tinggal di garis bawahi yang mana yang merujuk pada konjungsi utama. Ya, silakan ya. Gunting aja. Ditambahkan sini, jangan dipaksa. Ya. Tinggal yang kedua. Ada yang bagian nempel, ada yang bagian gunting, ada lagi selain kata 3 bulan lamanya. Jadi meskipun di situ nanti ada beberapa yang digarisbawahi di dalam satu kalimat tidak masalah. Tapi karena di sini kan fokusnya kepada konjungsi ya, jadi jangan macam ditaruh sini, tidak boleh. Nanti ada sendiri. Ya. Boleh. Yang seperti bukan ada di metafora tetapi di sini. Anak-anak, jangan hanya kalian itu fokusnya pada membaca dan menggunting loh ya. Di buku paket halaman 69 itu ada contohnya, ada pengertiannya, dibaca biar tidak keliru. Nah, biar nggak keliru nanti ada yang majas ini, yang majas itu. Sini aja. Semuanya.
yang sebenarnya ya. Itu lalu keluar ia berjalan kembali di gunting tempel lalunya ada di sini. Itu termasuk apa? Benar. Kalau lo pakai pulpen bisa biar benar. Silakan melihat waktunya juga, jangan terlalu lama. Karena habis ini kita harus presentasi. Sambil diskusi ya, siapa yang mau presentasi ke depan? Ya. Meskipun nanti menemukannya dahulu kan nggak masalah. Sangat mirip.
Nah ini taruh di yang lainnya nggak apa-apa kan nggak. Jadi semestinya kalau cuma satu nggak apa-apa, satu aja. Gini, minta tolong. Kalau nggak gitu kamu bikin aja. Yang ini digunting terus disambung. Benar sekali. Sampai nanti digunting. Karena biar cepat, langsung sekarang ada yang mencari majas antonomasia dan majas lain-lain. Ya harus ada yang segera menggunting. Waktunya kurang 15 menit lagi. Ayo, segera. Nanti waktu presentasi, misalnya
tanggapan. Itu ya, kita mengoreksi satu sama lain. Ya, nanti hasilnya lebih bagus lagi. Sudah mulai baca
Kalau seperti emang similar, kalau hancur laksa artinya hati hancur. Fokus pada seperti ya. Hati hancur. Benda mati dibuat hidup. Ada lain nggak personifikasi? Jadi nanti nggak apa-apa bisa nggak apa-apa. Jadi nanti silakan ditempel di sini terus dikasih keterangan yang jelas hatinya. Intinya nanti waktu kalian presentasi kita tahu gitu loh ya. 10 menit lagi ya. Ya Rena. Bentar ya Siti ya. Apa-apa pokoknya nanti kalimatnya yang kamu ucapkan itu yang kemana nih kamu kayak suka iya sini ya. Oh iya. Kamu dari di internet. Iya. Coba aja dikasih keywordnya. Gimana sih dia? Jadi yang seperti garis bawahi kamu tulis sini. Garis bawahi juga, tapi kan ini sudah ada di personifikasi. Jadi akan ini satu dua tiga empat sudah ya. Nggak salah tapi Ini jadi masalah Jawa dengan personifikasi.
bersama Bu Lisa. Tapi yang lainnya kan masih belum selesai. Silakan dilanjutkan, tapi 6 perwakilan bisa maju ke depan. Siapapun. Kelompok 1 siapa? Ya, nggak apa-apa. Bisa maju. Kelompok 2 siapa? Rakit. Kelompok 3 siapa? Kelompok 4 siapa? Kelompok 5 siapa? Kelompok 6 siapa? Silakan. Oh, berbulat aja. Nah, perhatikan instruksi yang ada di atas. Jadi kalian nanti melakukan bagian timpa alaihum gambeng. Setelah berenang nanti kita melakukan games dengan Indonesia. Nah, nanti berikutnya juga baru kita menggunakan baku dan 3 baku dan mengambil nomor urut presentasi. Contohnya jadwal pakai B apa jadwal pakai B? Pakai B. Nah, itu nanti bagaimana, siap? Siap. Ayo kita setengah. Tahu kan Bumimpa? Tahu. 1, 2, 3. Stop. Satu ini sweet. Apa itu? Siapa? Nah, siapa yang menang? Kamu urutan 1 di sini. Kamu break lagi. Langsung nomor 2 di sini. Lanjut. Nah, nomor 3. Nomor 4. Sweet. Siapa yang kalah? Berarti kamu terakhir. Oh, kita terakhir. Oke. Ayo kita baris dulu sesuai dengan urutannya. Agak ke belakang karena yang ada di sini yang harus kalian lihat. Oke, agak ke belakang kita, agak mepet dengan pintu nggak masalah, Bu. Gimana, sudah siap? Dari Wike dulu. Wike dibaca ya dan langsung dijawab yang keras. Apotik atau apotek? Yang lainnya diam. Apotek. Oke, sip. Bisa memilih mau pada nomor berapa. Silakan langsung ditempel dari jadwal. Kita lanjutkan ya. Rinim sudah siap. Berpikir atau berpikir? Berpikir pakai F. Lanjut. Cedera atau cidera? Cedera. Benar. Bisa memilih? Oke, langsung ditempel sudah satu. Lanjut. Februari atau Februari? Pakai F. Pinter. Bisa memilih? Nah, lanjut. Izin atau izin? Izin. Kita lihat. Pinter. Bisa memilih? Lanjut yang terakhir. Hutang atau utang? Pakai H.
atau 5? Bisa kasihkan aja urutan 5. Nah, anak-anak sudah menentukan urutan presentasinya, dilihat dari nomor yang sudah kalian bawa. Silakan dilanjutkan, ada waktu 5 menit lagi kita presentasi ya. Buyut. Mana? Nah ini. Iya ini. Sini yang ini. Gak apa-apa, nanti kamu tulis lagi di sini. Buyut. Oh ya, tapi ada lagi bisa dilihat. Kalau bisa kalian sih, tapi kalian harus tahu katanya ya waktu presentasi. Ya paham, harus paham. Kalimatnya kan kamu hanya menyatukan si miskin, kan nggak kalian banyaknya kalimatnya yang lebih si miskinnya digaris bawahi. Bagaimana sih ya? Boleh? Boleh? Hanya ya, hanya ya. Kalau saja bisa. Iya, jadi nanti sekarang kalian apa yang lainnya kamu komentar kepada selalu nomor berapa tadi? Dua
It's time to begin the fifth program. Oke anak-anak, Bu Yunisa sudah lihat LKPD kalian sudah semuanya. Berarti saatnya kita presentasi. Sebentar, Bu Yunisa jelaskan. Nah, ini presentasinya. Bu Yunisa bacakan. Silakan perwakilan kelompok yang ditunjuk itu melakukan presentasi di depan kelas secara bergantian. Presentasi sesuai dengan nomor urutnya. Misalnya Radit nomor urut 6 berarti harus membacakan majas hiperbola. Lagi sebelah sana Firta nomor urut berarti harus membacakan majas apa tuh? Benar. Sebelah sana ada Riri nomor urut 1 membacakan apa? Konstruksi urutan ya. Membacanya fokus kepada urutan atau nomor masing-masing. Nah, kelompok lain harus menanggapi. Misalnya yang maju pertama adalah Ririn. Ririn menemukan 5 misalnya konjungsi, tetapi di kelompok 1 menemukan 6. Jadi yang berlebih silakan angkat tangan. Yang kurang harus ditambahi. Gitu. Paham? Paham. Bisa kita mulai? Bisa. Oke, mulai dari nomor urut 1. Silakan maju ke depan, LKPD-nya di bawah. Teman-teman yang lain silakan persiapan. Ririn, silakan maju. Anak-anak diperhatikan ya. Ya. Yes, yang kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang konjungsi urutan waktu. Yang pertama, hanya beberapa lamanya, maka istri si miskin itu pun hamillah 3 bulan lamanya. Kedua, maka adalah antaranya 3 bulan lamanya. Ketiga, lalu keluar ia berjalan kembali. Keempat, pada malam 14 bulan. Kelima, setelah itu maka baginda pun berangkatlah masuk ke dalam istananya. Keenam, lalu masuk ke dalam sekali. Sudah. Berarti menemukan berapa? Kelompok 6. Konjungsi kelompok 6 menemukan 6. Kelompok 1 menemukan berapa? 3. Berarti masih kurang. Kelompok 2 3. Masih kurang. Kelompok 3 4 5 berarti tidak ada tanggapan karena kelompok yang lain malah kurang. Silakan ditambah ya. Pakai ballpoint saja ditulis, gak apa-apa. Baik. Apakah ada pertanyaan atau
Adapun selama hidupnya si miskin hamil, maka banyaklah makan makanan dan kain baju dan beras itu segala perkara untuk menambah hidup dari orang kepadanya. 2. Hai miskin, apa kehendakmu? 3. Ambilkanlah barang kami berikan kepada si miskin ini. 4. Maka diambilkan oranglah diberikan kepada si miskin itu. Maka diambilkan oleh si miskin itu seraya menyembah kepada baginda itu, lalu keluar dia berjalan kembali. Sudah. Apakah ada tanggapan? Apakah ada tanggapan dan tambahan? Di kelompok 3 menemukan kata hanya satu si miskin tapi berjumlah 4 kalimat. Kelompok 1 ada kata lain selain si miskin. Kelompok 2, kelompok 4 Ada. apa tuh? Silakan berdiri dibacakan. Seorang lelaki terlalu amat baik parasnya dan elok rupanya. Benar. Kata sifatnya di situ di mana? Elok rupanya. Benar. Terima kasih dari perwakilan kelompok 4. Kelompok 5? Kelompok 6? Baik, berarti kurang 1 ditambah sesuai dengan informasi dari kelompok 4. Silakan ditutup. Jalan-jalan ke Amerika, pulangnya bawa berjalan. Cakep. Terima kasih atas perhatian Anda and see you next time. Ada nervous-nervousnya ya Nadia. Baik, kita lanjutkan nomor urut 3. Siapa tuh? Silakan Baik, itu tadi sudah benar. Kelompok 4 memberikan tanggapan, yang lainnya harus seperti itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewakili dari kelompok 4 yang akan membacakan majas personifikasi. Hancurlah rasa hatinya. Hanya satu ya. Hancurlah rasa hatinya. Ya. Apakah hati bisa hancur? Tidak. Nanti benar itu personifikasi. Kelompok 1 menemukan yang lainnya. 2, 3, 5, 6. Menemukan yang lainnya personifikasi? Tidak. Hanya 1. Oke. Silakan ditutup. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai jatuh. Tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi belum sempat cakep loh ya, sudah ditutup. Lanjut nomor urut 4. Rena dari kelompok 5 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Enggak, kamu fokusnya ke sini loh. Majas Simile, seperti hancurnya rasa hati, maka terlalulah sebal hati suaminya itu melihat akan kelakuan istrinya itu seperti orang yang tidak mati. Nah, kelompok 5 menemukan 2 majas simile. Kelompok 1 2 sama. Satunya lagi sama. Kelompok 2 menemukan 2. Kelompok 3 1, 4, 6. Nah, yang satu-satu silakan ditambah. Ya, yang benar kelompok 1, 2, dan 5. Silakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya, karena di sini kami perempuan semua, jadi kami minta maaf apabila ada kesalahan karena perempuan selalu benar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radit ya, Rudy dan
Tolong digarisbawahi, di bold dan underline ya. Perempuan selalu benar. Ya. Oke, kita lanjutkan. Dari nomor urut berapa? 5. Yang perlihatkan Mas. Silakan maju, Firta. Perwakilan kelompok 1. Salah. Oke, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan majas metafora. 1. Maka terlalu belas hati sekalian orang masa itu yang mendengar kata si miskin. Hanya 1 belas hati. Belas hati. Kelompok 2. Kelompok 3. Metafora ada berapa? 1. Kelompok 4. 5. 6. 1. Sudah benar, silakan ditutup. Sekian presentasi saya tutup. Jika ada yang belum jelas silakan tanyakan, tapi jangan minta kepastian karena saya di sini presentasi bukan mengisi hatimu yang sibuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya hatinya yang suci ya? Oke, sebentar ya. Anak-anak, ya Radin ini yang terakhir ya. Berarti majas apa? Silakan diperhatikan karena tadi Bu Yunisa keliling hiperbola banyak yang menemukan. Ya, oke, silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan majas metafora. Sebelum mengawali presentasi, saya punya pantun. Oke, kita bilang cakep bareng-bareng ya. Siang-siang makan nasi, lauknya pakai ikan asin. Kelompok kami akan presentasi, jadi mohon untuk diperhatikan. Oke, silakan. Majas berbola. Andai ada juga tuanku, ampun tuanku, seribu ampun tuanku. Kalau ada rasanya siap alam akan patuhlah hamba. Orang yang hina ini tidaklah memohonkan buat mempelang siap alam yang tidak itu tersembunyi. Itu barangkali tuanku. 2. Sekembalinya dari Nampak barang-barang itu dia mandi berimau. Cukup. Yang ketiga, biarlah aku mati sekali. menemukan 3. Oke, kelompok 1 menemukan 6. Berdiri, dibacakan yang belum. Asalnya Raja Kayangan dan jadi demikian karena disumpahi oleh Batara Indra. Oleh 3, oleh yang demikian tinggallah 2 suami istri tumbuhan memakan batang kayu dan buah-buahan. 4, ayo hai Adira, Tuhan hendak membunuh Kakanda. Kakandalah rupanya ini. 6, adapun akan emas ini sampai kepada anak cucu kita sekalipun tiada habis di dua derajat. Sudah. Oke, terima kasih. Lanjut, menemukan berapa? 4. Di sini menemukan 3. Silakan dibacakan 1 yang belum. Jikalau ada belas dan kasihan secara membuat akan hamba orang miskin, hamba ini minta memberikan yang sudah terbuang itu. Benar, rahim Tuhan itu sangat berlebihan. Kelompok 4 menemukan berapa? 2. Kurang. Kelompok 5 3. Sama. Kelompok 6 5. Oke, bisa ditutup.
Sebelum menutup, saya punya partner lagi. Lagi semoga yang sekarang lebih cakep ya. Ya, siang-siang pergi ke kota. Jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita. Semoga bisa bermanfaat. Kayak gini oke lah. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo beri aplaus untuk terima kasih kalian sudah presentasi. Bu Yunisa lihat jawabannya ada yang menemukan lebih dari kelompok yang presentasi sudah bagus sekali. Nah, sebelum kita tutup seperti biasa kita akan menyimpulkan terlebih dahulu dari materi yang sudah kita pelajari, yaitu kaidah kebahasaan hikayat. Kita mempelajari apa saja? Majasnya cuma satu. Semuanya sudah paham? Sudah. Bu Yunisa lanjutkan. Nah, Bu Yunisa jelaskan pengertiannya karena tadi sempat kalian tidak membacakan. Jadi pengertian dari konjungsi urutan waktu dan majas adalah konjungsi urutan waktu digunakan untuk menyatakan urutan waktu sebuah kejadian berdasarkan waktu terjadinya, baik itu sebelum, saat ini, atau maupun setelahnya. Tadi ada banyak ya, ada yang menemukan konjungsi urutan waktu 6. Itu sudah bagus. Lanjut, majas dibagi menjadi 5. Tapi pengertiannya majas itu digunakan untuk menambahkan keindahan cara penyampaian cerita. Jadi ada yang dibuat alay atau dilebih-lebihkan, ada juga yang bermakna apa? Yang belas hiasan. Lanjut. Bagaimana kesan belajar kaidah kebahasaan pada hari ini? Seru. Apa serunya? Semuanya. Ayo, di semua kegiatan apa aja? Kekompakan, apa lagi? Fokus, apa lagi? Teliti, apa lagi? Kebersamaan, bener kan? Gak sama? Ya, keberanian karena presentasi di depan, apa lagi? Sudah? Tadi kita kan kucing makan kucing ya? Ya. Oke, seperti biasa, ayo kita melakukan refleksi. HP-nya dipegang, diarahkan kepada layar depan untuk di-scan. Bu Yunisa kasih waktu 3 menit cukup itu untuk menuliskan jawabannya. Pilihan ganda merujuk pada 3 poin. Sudah paham? Kemudian harus belajar lagi atau bagaimana? Apakah kita perlu ketemu lagi untuk membahas materi pada hari ini? Refleksi ini dipakai untuk kalian penilaian diri kalian sendiri. Apakah kalian ini sudah paham tentang materinya ataukah belum? Jadi silakan diisi sejujur-jujurnya biar Bu Yunisa paham tentang kemampuan kalian masing-masing.
belum? Rudi bagaimana? Nando? Belum. Oke, baik. Nanti kalau ada yang belum, silakan linknya disimpan ya. Bisa dilanjutkan di rumah. Selanjutnya, silakan mengumpulkan LKPD-nya. Dijadikan satu, dikumpulkan ke depan. Kelompok 1, kelompok 5, kelompok 4, kelompok 6 bagaimana? Tidur. Seperti biasa sebelum kita akhiri Bu Yunisa ada quotes of the day. Siapa yang mau membacakan? Kalau kemarin kan Sahrul, hari ini siapa ya? Sahrul lagi. Oke, silakan Sahrul berdiri, teman-temannya duduk dan diperhatikan. Bahagia sederhana, satunya bisa bertemu dan tertawa lepas bersama kalian. Saya benar-benar bahagia ketemu kalian karena saya merasa penatnya berkurang sedikit. Tepuk tangan. Saya harap kalian juga begitu loh ya. Iya. Oke, terima kasih anak-anak. Sekarang sudah waktunya kita sholat ya. Jadi nanti setelah sholat kalian bisa kembali ke kelas untuk berdoa. Kemudian pulang dan hati-hati di jalan ya. Ya, untuk yang beragama lain bisa mengucapkan kalimat lain. Untuk yang beragama Islam, mari kita mengucapkan hamdalah. Terima kasih untuk hari ini, kalian sangat hebat sekali. Bu Yunisa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Beri salam. Terima kasih Bu Yunisa. Terima kasih anak-anak. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Kita masih pada hikayat ya, materinya silakan duduk.